Maret de Mehita saya buka di nomor 262. Mari kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Salam saudaraku dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita mendengar firman Tuhan hari ini yang tertulis dalam kitab 1 Timotius 3 ayat 16. Dan sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita, Dia yang menyatakan dirinya dalam rupa manusia dibenarkan dalam roh, yang menampakkan dirinya kepada malaikat-malaikat, diberitakan di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yang dipercayai di dalam dunia, diangkat dalam kemuliaan. Tiang jala tukol ni hasia hasitongani, jala tada balgani hahomion ni hadolatuni, nung agabi patar ibana mardagi, dibitori di bagasat todi, tarida diakka suru-suruan, binaritahon tuaka perbigu, inapursian ni portibion, jala tarhisat di bagasan hasangapon. Demikian firman Tuhan. Saudaraku, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, judul renungan kita hari ini adalah kemuliaan hanya bagi Allah. Saudaraku, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sering kita mendengar ibadah adalah perilaku dan perbuatan. Ibadah itu adalah hidup kita. Maka sering kita singkat dengan hai. Hidup adalah ibadah. Maka Timotius juga mau menyebut hidup orang percaya merupakan menjadi ibadah dalam dirinya. Ibadah itu bukan hanya sekedar rutinitas. Ibadah itu bukan hanya sekedar karena melakukan agamanya, tetapi ibadah yang benar itu adalah di saat dia menunjukkan dirinya sebagai orang yang berperilaku membawa kerajaan Allah, terlebih yang menyatakan di dalam dunia bahwa ada roh yang bekerja. Roh itu yang dikatakan di sini yang dipercayai, yang diangkat, dan terlebih setiap tindakannya hanya untuk kemuliaan Allah. Maka tidak ada yang perlu kita sombongkan dan tidak ada yang perlu kita banggakan. Yang kita banggakan hanya Allah, kemuliaannya. Yang kita imani adalah hanya kita menerima anugerah, maka sesungguhnya kita orang yang dibenarkan. Berarti orang yang dibenarkan itu adalah sesuatu yang kita anggap bahwa kita tidak patut, tetapi dibenarkan karena apa? Karena kasih karunia Tuhan. Itu sebabnya melalui firman ini, saudara-saudaraku, sebuah introspeksi bagi kita. Introspeksi itu supaya kita jangan pernah menganggap apapun alasannya
yaitu sombong rohani. Di saat kita juga berhasil dan hebat, itu adalah anugerah dari Tuhan. Maka sebuah penghambat berkat dalam diri manusia itu adalah di saat dia merasa dirinya yang paling pintar, bisa merasakan dirinya semuanya bersumber karena kekuatannya. Itulah sebuah penghambat ibadahnya, penghambat pengenalannya kepada Tuhan. Tetapi justru orang yang bersyukur dan orang yang melihat dalam dirinya semua apa yang dia lakukan itulah hanya untuk kemuliaan Tuhan. Betapa kita senang dan bersyukur dan berbahagia, dan betapa kita melihat karunia Tuhan karena kita merasakan hidup ini adalah ibadah. Maka jika kita di kesempatan masih hidup sampai hari ini, kesempatan kita menjadi berkat, kesempatan kita menjadi pembawa karunia di dalam hidup kita, kesempatan kita selagi kita masih hidup. Katakanlah dirimu menjadi berkat. Jangan sia-siakan kesempatan itu. Jangan buang kesempatan yang Tuhan berikan, baik waktu, baik kekayaan, baik jabatan dan pangkat. Jangan sia-siakan, karena itu adalah merupakan ibadah kita. Karena itu merupakan anugerah dari Tuhan. Maka pakailah kesempatan itu sebaik-baiknya untuk kemuliaan Tuhan. Belajarlah sebaik-baiknya untuk Tuhan. Kamu pasti menjadi orang yang diberkati. Taatlah dan lakukanlah semuanya hanya untuk kemuliaan Tuhan. Maka kita akan menjadi manusia yang merasakan yaitu berkat dan anugerah Tuhan. Hidup adalah ibadah, pekerjaan adalah ibadah, perbuatan adalah ibadahmu. Bagaimana hidupmu, perbuatanmu setiap harinya, itulah ibadahmu. Amin. Terima kasih Tuhan atas firman hari ini. Menuntun kami agar setiap ibadah kami, hidup kami menjadi ibadah memuji nama. Amin.